See that. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui FPB dan KPK dari 72 dan X berturut-turut adalah 3 dan 1800. Jadi 3 ini adalah FPB-nya, sedangkan 1800 itu adalah KPK ya dari mereka berdua. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke. Jadi keduanya harus memiliki faktor 3, berarti X ini pasti ya harus ada 3 ya. Tapi KPK-nya 1800. Ya, terbesarnya 1800 ya dari perkalian faktor perkalian kedua faktor mereka itu harus 1800. Nah, yang kita tahu bahwa 1800 itu pasti belakangnya pasti ada 5 dong. 72 kali yang belakangnya 5 baru muncul ada 0. Jadi pasti memiliki faktor 5 ya. Berarti X ini harus kelipatan 5. Ya, jadi pernyataan A ini benar nih. Pernyataan A ini benar. Berarti kita selesai nih. Kalau A-nya udah benar berarti selesai, kita langsung pilih A. Tapi bisa kita cek dulu yang B. X kelipatan 72. Kalau dia juga 72, tidak mungkin KPK-nya bisa ada 0 punya ya, belakangnya ya. X kelipatan genap. Ya, kalau genap juga tidak mungkin bisa menghasilkan KPK yang belakangnya ada 0. Yang menghasilkan 0 ya pasti 2 kali 5 ya, perkalian 2 dengan 5. Pasti ada faktor 5-nya, sedangkan 72 tidak ada faktor 5. Berarti sangat jelas bahwa X itu harus memiliki faktor 5. Dalam hal ini adalah X kelipatan 5. Berarti jawabannya A ya, selesai. Oke. Lanjut soal nomor 4. Diberikan 4 bilangan A, B, C, dan D. Jadi 4 bilangan diwakili oleh A, B, C, D ya. Jika rata-rata A dan B adalah 50, rata-rata B dan C adalah 75, serta rata-rata C dan D adalah 70. Pertanyaannya adalah maka rata-rata A dan D adalah titik-titik. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di sini kita perlu paham tentang konsep rata-rata dari 2 buah bilangan ataupun berapa bilangan ya. Apakah kita perlu mencari nilai masing-masing A dan D? Kita nggak tahu juga, kita coba saja ya. Dari informasi yang diketahui, kita bisa peroleh ya. Rata-rata A dan B adalah 50. Jadi rata-rata itu A dan B ya. Berarti A ditambah B terus dibagi 2 karena dia dua suku saja dibagi 2 itu rata-ratanya adalah 50. Ya, dari sini kita dapat A tambah B. Ya, ini tinggal kalikan 2 berarti 100. Ini informasi yang kita dapat. Selanjutnya rata-rata B dan C. Berarti kita bisa tulis dengan cara yang sama. B tambah C per 2 itu sama dengan 75. Dari sini kita peroleh B tambah C sama dengan, ya dikali 2 berarti 150. Oke. Terus ada satu lagi yaitu C dan D ya. Jadi C tambah D kalau kita bagi 2 itu akan menghasilkan nilai 70. Dari sini kita peroleh C tambah D itu sama dengan kali 2 140. Yang kita inginkan adalah A tambah D ya. A tambah D. Jadi saya butuh nilai A dan saya butuh nilai D ya. A tambah D. Saya punya A tambah B, saya punya B tambah C. Oke, jadi bisa ya. Dari A tambah B, ya ini langsung aja ya. Dari A tambah B sama dengan 100. Terus saya punya B tambah C sama dengan 150. Kalau mereka berdua saya kurangkan. Ya, tujuannya saya ingin menyisakan yang A gitu ya. B-nya saya hilangkan, berarti saya kurang. Berarti sisa A kurang C ya. B-nya hilang. Sama dengan
100 kurang 150, negatif 50. Nah, dari sini saya hubungkan lagi dengan C tambah D. Saya menginginkan A tambah D ini ya, supaya saya bisa mendapat rata-rata A dan D. Oke, saya tulis di sebelah saja. A kurang C sama dengan negatif 50. Terus saya punya C tambah D sama dengan 140. Oke, tinggal saya tambahkan saja. Saya akan memperoleh C-nya hilang ya, saling cancel. Saya akan mendapatkan A tambah D sama dengan negatif 50 tambah 140 berarti 90. Jadi, ya karena saya sudah dapat A tambah D, berarti saya bisa mencari rata-rata A dan D. Jadi, rata-rata A dan D adalah, tinggal kita hitung saja ya, A tambah D dibagi 2. Berarti 90 dibagi 2 sama dengan 45. Oke, selesai kita dapat 45, berarti opsinya adalah B ya. Oke, selesai nomor 4. Lanjut soal nomor 5. Rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Ya, ini masih konsep rata-rata ya yang kita pakai ya. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, rata-ratanya menjadi 78. Bisa dibilang ini rata-rata gabungan. Kita lihat lagi. Jika nilai A 3 kali nilai B, maka selisih antara nilai A dan B adalah titik-titik. Oke, kita ditanya selisih nilai A dan B ya. Berarti apakah kita harus tahu nilai A dan B-nya dulu baru kita selisihkan? Oke, kita cek saja sama-sama ya. Di sini kita pakai konsep rata-rata lagi ya. Tapi di sini rata-ratanya bukan dua bilangan seperti soal sebelumnya. Di sini rata-rata dari 28 siswa ya, nilai 28 siswa. Jadi kalau saya tulis ini, versi panjangnya itu berarti ada nilai 1, saya anggap N1, ada nilai 2, dan seterusnya sampai dada sampai nilai ke 28. Itu kalau kita bagi 28, ya kita dapat rata-ratanya ya. Konsep rata-rata seperti ini, jumlah nilai dibagi banyak nilai, itu sama dengan rata-ratanya, yaitu 80. Nah, dari sini kita dapat N1 ditambah nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah nilai 28, itu berarti dikalikan ya, 28 kali 8, ini 6, 44, 46, 16 tambah 6, 22. Berarti 2240. Oke, kita pastikan lagi. 8 kali 8, 64, 6, 16 tambah 6, 22. Oke ya, semoga tidak ada miss ya. Next lagi, dari keterangan selanjutnya, setelah ditambah nilai A dan B, rata-ratanya menjadi 78. Oke, ini saya buat di bawah ya. Berarti maksudnya seperti ini. Awalnya dia sudah punya ada nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah dada sampai nilai ke 28. Selanjutnya ditambah nilai si A, saya anggap A, lalu tambah nilai si B. Ya. Ini berarti jumlah siswanya bukan 28 karena sudah bertambah 2 orang lagi, berarti ini harus dibagi 30 dan menghasilkan rata-rata yaitu 78. Rata-ratanya menurun ya. Oke. Nah, di sini kita punya N1 tambah N2 tambah seterusnya sampai N28 yaitu 2240. Ini ya. Tapi ini bisa kita tulis seperti yang tadi ya. Kita bisa nyatakan menjadi N1 ditambah N2 ditambah dada sampai N28 ditambah A ditambah B sama dengan, ya ini dikalikan ya, 78 dikali 3, 24, 21, 23 ya, 2340. Oke, habis itu baru kita masukkan nilai N1 tambah N2 tambah seterusnya sampai N28 yang sudah kita peroleh, 2240 ya. Jadi ini semua, yang ini semua kita gantikan dengan 2240.
terus ditambah A, ditambah B, sama dengan 2340. Oke. Habis itu, kita dapat A tambah B. Ya, A tambah B sama dengan, ya selisih dari mereka berdua, 2340 dikurang 2240, pas 100 ya. Sampai di sini kita dapat A tambah B sama dengan 100. Oke, berarti kita mesti cari A dan B ya, baru bisa ketemu selisihnya ya. Oke, di sini ada keterangan tambahan. Jika nilai A 3 kali nilai B, jadi A itu adalah 3B. Jadi A itu sama dengan 3B. Jadi saya bisa gantikan 3B ditambah B sama dengan 100. Dari sini saya dapat 4B sama dengan 100. Kedua ruas kita bagi 4, berarti B sama dengan 100 bagi 4 sama dengan 25. Oke, dari sini saya substitusikan ke atas, saya peroleh A sama dengan 3 dikali 25, yaitu 75. Jadi, selisih A dan B, ya udah kita tinggal kurangkan saja, besar kurang kecil. 75 dikurang 25. Kita dapat ya 50 pas ya. Oke, done ya. Kita selesai. Selisih A dan B adalah 50. Kita cek optionnya. Oke, ada ya. Yaitu C. Selesai untuk soal nomor 7. Soal nomor 5. Salah ya, soal nomor 5.